Baiklah, kita langsung saja pergi ke soal dua suku perdata. Yang pertama itu soalnya, di mana Bulgarian Webbook yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang dan Perdata terdapat 4 buku. Uraikan secara singkat keempat buku tersebut. Buku pertama mengatur tentang orang sebagai objek hukum, subjek hukum, hukum perkawinan, dan hukum keluarga. BW mengatur hukum keluarga sebagai bagian dari buku 1 atau hukum badan pribadi, dengan alasan bahwa di dalam hukum keluarga terdapat hubungan-hubungan yang mempengaruhi kecakapan bertindak dari subjek hak atau person. Buku kedua mengatur mengenai benda sebagai objek hak manusia dan juga mengenai hak kebendaan. Benda dalam pengertian yang meluas merupakan segala sesuatu yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang. Sedangkan maksud dari hak kebendaan adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan kepada pihak ketiga. Buku kedua tentang benda pada saat ini telah banyak berkurang, yaitu dengan telah diaturnya secara terpisah hal-hal yang berkaitan dengan benda, misalnya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak lingkungan. Dalam hal telah diatur secara terpisah oleh suatu peraturan perundang-undangan, maka dianggap peraturan mengenai benda dalam BW dianggap tidak berlaku. Buku ketiga tentang perikatan ini mengatur tentang hak dan kewajiban yang terbit dari perjanjian, perbuatan melanggar hukum, dan peristiwa-peristiwa lain yang menerbitkan hak dan kewajiban perseorangan. Buku keempat mengatur tentang pembuktian dan daluarsa. Hukum tentang pembuktian tidak saja diatur dalam hukum acara atau Herzing Indonesis Religion, namun juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam buku keempat ini diatur mengenai prinsip umum tentang pembuktian dan juga mengenai alat bukti. Dikenal ada 5 macam alat bukti, yaitu A. Surat B. Kesaksian, C. Persangkaan, D. Pengakuan, E. Sumpah. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Jelaskan tentang cara-cara atau jenis memperoleh hak atas suatu benda serta bagaimana kekuatan hukumnya, serta berikan contoh konkretnya. Ada beberapa cara atau jenis untuk memperoleh hak atau benda. Berikut adalah beberapa di antaranya beserta penjelasan mengenai kekuatan hukumnya dan contoh konkretnya. Yang A. Pembelian. Cara yang paling umum untuk memperoleh hak atas suatu benda adalah dengan membelinya dalam transaksi pembelian. Ada kesepakatan antara penjual dan pembeli, di mana penjual menyerahkan hak milik benda kepada pembeli dengan imbalan pembayaran. Kekuatan hukumnya adalah pemilik baru memiliki hak eksklusif atas benda tersebut, dapat menggunakan, menguasai, dan memindahkan sesuai keinginan. Contoh konkretnya adalah ketika seorang membeli mobil dari seorang dealer mobil dengan pembayaran harga yang disepakati, dan kemudian mobil tersebut menjadi miliknya. Yang ketiga itu warisan. Hak atas suatu benda juga dapat diperoleh melalui pewarisan. Ketika seorang meninggal, harta benda yang dimiliki dapat diwariskan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku. Kekuatan hukumnya adalah ahli waris memperoleh hak atas benda tersebut sebagai pewaris yang sah dan memiliki hak untuk menguasai, menggunakan, yang memindahkan benda tersebut. Contoh konkretnya adalah ketika seorang meninggal dan meninggalkan sebuah rumah kepada anak-anaknya sesuai dengan surat wasiat dan ketentuan hukum waris yang berlaku. C. Pembelian, hibah atau hadiah. Hak atas suatu benda juga dapat diperoleh melalui pemberian atau hibah. Dalam pembelian, pemilik benda secara sukarela menyerahkan hak miliknya kepada penerima tanpa ada imbalan yang diharapkan. Kekuatan hukumnya dapat penerima menjadi pemilik baru benda tersebut yang memiliki hak yang sama seperti pemilik sebelumnya. Contoh konkretnya adalah ketika seorang memberikan sebuah lukisan berharga kepada temannya sebagai hadiah ulang tahun, dan lukisan tersebut menjadi milik temannya. D. Pengalian oleh undang-undang. Ada situasi di mana undang-undang dapat mengalihkan hak atas suatu benda dari suatu pihak ke pihak lain tanpa persetujuan. Misalnya dalam kasus
1338 dan pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian dan memberikan contoh masing-masing. Pasal 1320 dan pasal 1338 KUH Perdata mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai unsur-unsur yang diatur oleh kedua pasal tersebut. Pasal 1320 KUH Perdata yaitu kesepakatan mereka yang mengikat dirinya. Salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan dari para pihak yang mengikatkan diri. Berdasarkan asas konstitusionalisme, perjanjian timbul sejak detik kata sepakat tercapai di antara para pihak. Contohnya, sepakat untuk menjual barang, jenis barang, harganya, serta cara pembayarannya. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, semua orang pada dasarnya cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang. Contoh kedua, seseorang yang belum cukup umur atau orang yang sedang dalam keadaan mabuk tidak cakap untuk membuat perjanjian. Suatu pokok atau isi perjanjian harus memiliki suatu pokok atau isi yang menjadi objek perjanjian. Yang kedua, pasal 1338 KUH Perdata. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi membuatnya. Pasal ini mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Contoh pertama, sepakat untuk menjual mobil dengan harga tertentu. Maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Yang kedua, contoh sepakat untuk menjual mobil dengan harga tertentu. Maka persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Contoh ketiga, sepakat untuk menjual mobil dengan harga tertentu. Harus dipenuhi oleh debitur atau pihak yang berhutang, tapi bisa juga dipenuhi oleh pihak ketiga yang tidak mempunyai kepentingan sepanjang pihak ketiga itu berdiri atas nama dan untuk melunasi utang debitur, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1382 KUH Perdata. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. Penawaran pembayaran yang diikuti penitipan pembayaran di pengadilan negeri tersebut berlaku sebagai pembayaran bagi debitur dan membebaskan debitur dari utangnya, asal penawaran itu sesuai dengan undang-undang dan apa yang dititipkan di pengadilan negeri sebagai pembayaran debitur dan tanggungan debitur. Yang kedua, perjumpaan utang kompensasi. Pasal 1445 KUH Perdata mengatur jika dua orang saling berhutang satu pada yang lain, maka terjadi antara mereka suatu kompensasi dengan mana utang tersebut antara kedua orang tersebut dihapuskan dengan cara dan dalam hal yang disebutkan seperti ini. Setelahnya, pencampuran utang. Pencampuran utang diatur dalam pasal 1436 dan pasal 1437 KUH Perdata yang mengatur isinya. Pasal 1436 KUH Perdata, apabila kedudukan sebagai kreditor dan debitur berkumpul pada satu orang, maka terjadilah debitur pencampuran utang dan mana piutang dihapuskan. Pasal 1437 KUH Perdata, pencampuran utang yang terjadi pada debitur utama berlaku juga untuk kedudukan para penanggung utangnya. Selanjutnya, pembebasan utang. Pembebasan utang diatur dalam pasal 1438 sampai 1443 KUH Perdata. Dalam pembebasan utang perlu diperhatikan bahwa pembebasan suatu utang tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan. Maksudnya, seorang debitur baru dapat dikatakan dibebaskan dari utangnya jika secara nyata dibebaskan oleh debitur. Jika hanya tidak ditagih dalam waktu lama, tidak bisa dikatakan dibebaskan dari utangnya. Selanjutnya, musnahnya barang yang berhutang. Musnahnya barang yang berhutang diatur pasal 1444 dan pasal 1445 KUH Perdata. Merujuk pada kedua pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa jika barang yang menjadi objek perikatan musnah atau hilang, maka musnah perikatan tersebut. Jika memenuhi syarat yang
Pertama, musnahnya barang tersebut bukan karena kelalaian debitur. Kedua, debitur belum lalai menyerahkan kepada kreditur. Selanjutnya, kebatalan atau pembatalan. Kebatalan atau pembatalan perikatan sebagai salah satu hapusnya perikatan diatur dalam pasal 1446 sampai 1456 KUH Perdata. Selanjutnya, lewatnya waktu ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh suatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan. Dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya definisinya secara ditentukan dalam undang-undang pasal 1997 KUH Perdata yang mengatur semua tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan. Hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan pernah menunggu adanya lewat waktu itu tidak. Penyelesaian sengketa dalam perikatan dapat dibedakan antara legislatif dan non-legislatif. Non-legislatif dapat dibedakan antara negosiasi, mediasi, konsilisasi, arbitrase. Jelaskan masing-masing penjelasan sengketa tersebut dengan proses dan tahapnya. Jawabannya, penyelesaian sengketa dalam perikatan dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu litigasi dan non-litigasi. Non-litigasi terdiri dari beberapa metode. Berikut adalah penjelasan tentang masing-masing metode. 1. Litigasi. Litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan atau pengadilan. 2. Negosiasi. Negosiasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perundingan secara langsung antara kedua pihak yang terlibat. 3. Mediasi. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral, yaitu seorang mediator untuk membantu dalam penyelesaian sengketa antara dua belah pihak. Konsilisasi. Konsilisasi memiliki persamaan dengan mediasi, tetapi peran konsiliator sedikit berbeda. 5. Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yaitu arbiter atau panel arbiter. Sekian tadi kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau sikap kami, mohon maaf. Semoga apa yang kami bacakan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Kami tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.